Shalom, kembali jumpa lagi dengan beta. Sebagaimana yang kemarin beta bilang bahwa kalau Tuhan mengizinkan beta kembali bangun, bahwa inilah kuasa Tuhan. Dan sekarang terjadi. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada kepada orang yang selalu meminta pertolongan. Tuhan adalah Tuhan dan segala Tuhan yang menjaga dan melindungi saudara dan beta dari hari lepas hari dengan tidak kekurangan sesuatu apa. Keturang sebagai manusia, keturang sebetulnya untuk beta sendiri. Kalau untuk beta, kita sudah mesti ada bikin sesuatu untuk Tuhan. Belajar untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dengan belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan, walaupun itu kecil, dengan begitu Tuhan sudah melihat bahwa saudara dan beta telah mencoba untuk melakukan sesuatu kepadanya. Karena kenapa kita melakukan sesuatu kepadanya? Karena saudara dan beta tahu bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan hanya ada satu Allah. Dan hanya ada satu Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Jadi saudara-saudaraku, beta mau mengajak saudara juga untuk sebagaimana beta itu semua akan terjadi untuk beta. Beta juga mau bilang untuk saudara juga. Bukan beta mau simpan itu untuk beta. Beta juga mau menyampaikan apa yang terjadi untuk beta. Beta mau sampaikan juga kepada saudara. Bahwa bertobat. Dengan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan akan menjawab saudara. Sebagaimana Tuhan menjawab beta, Tuhan juga akan menjawab saudara. Di dalam beta pun kepala, jangan ada kepintaran, jangan ada pintar atau apa. Tetapi di dalam beta punya kepala, beta berpikir bahwa bagaimana menjalani kehidupan ini. Mau dengan pemikiran sendiri, ataukah berpikir untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau dari sekarang saudara sudah mengajak diri saudara sendiri bahwa beta mau untuk menjalani kehidupan ini, bersama-sama dengan Tuhan, dan mau minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Karena setiap firman ada tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi saudara, apa yang saudara tunggu lagi? Hidup ini cuma satu kali. Buatlah sesuatu untuk Tuhan. Tuhan memberikan beta pemikiran untuk bisa berpikir. Dan beta pakai beta punya pikiran untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau beta bisa, kenapa saudara saya bisa?
karena melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tidak bertanya bahwa saya sekolah apa, saya ada ijazah apa. Tuhan yang tanya itu. Yang Tuhan mau, saya mau bikin atau saya. Dan itu semua dari saya punya hati. Itu semua kalau saudara mau. Keputusan ada dalam tangan saudara. Karena kenapa kita bilang keputusan ada dalam tangan saudara? Karena Tuhan berikan saudara dan kita pemikiran untuk bisa berpikir. Di sini kita bisa pakai untuk berpikir. Dan kalau kita bisa pakai ini untuk berpikir, kita mau berpikir sendiri atau kita mau meminta pertolongan dari Tuhan untuk pikiran yang ada dalam kepala ini yang Tuhan kasih untuk kita orang ini. Minta tolong dari Tuhan untuk bersama-sama bisa memikirkan. Dan Tuhan akan menolong. Banyak sekali hal-hal yang terjadi. Banyak hal-hal yang terjadi yang kita lihat dengan kita punya mata kepala. Kita sering lihat di orang lain, tapi kita lihat di kita punya diri sendiri. Satu contoh. Dan kita juga sering mau lihat kembali ke belakang tentang apa yang sudah terjadi. Kita sekarang mau lihat ke depan. Karena setiap hari Tuhan membangunkan beta di pagi hari. Untuk hari yang baru, hari yang rahasia bagi beta. Itulah kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Bahwa saudara dan beta bisa ada di hari berikutnya. Bahwa Tuhan mau saudara ada, beta ada di hari yang berikut untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang saudara dan beta bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi lakukanlah, belajar untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Jangan malu, jangan pikir bahwa kita mesti bikin ini untuk Tuhan. Nanti orang bicara begini, nanti orang bilang itu. Berdoa, minta tolong dari Tuhan, dan angkat muka lihat ke atas. Bahwa Tuhanmu dan Tuhanku, Allahmu dan Allahku sedang duduk di atas dan melihat ke bawah apa yang saya ingin bikin dan apa yang kita bikin. Untuk Tuhanmu dan Tuhanku, untuk Allahmu dan Allahku. Jadi belajarlah untuk melakukan sesuatu pada Tuhan. Karena dengan belajar untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan, biar itu akan kecil seperti cuma titik, percayalah saudara, bahwa
segala sesuatu yang saudara lakukan, biar itu hanya sebesar titik saja, Tuhan akan membuat titik itu menjadi besar. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selalu minta tolong bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Saudara dan beta sudah tahu. Beta bisa bertobat, saudara pun juga bisa. Beta bisa mengaku bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang kita sembah dan percaya. Biasa kali ini kita melihat kita mau datang merendahkan diri kita. Lutut di hadapannya, merendahkan diri di hadapannya, meminta pertolongan padanya. Segala sesuatu apa yang kita minta semuanya terjawab. Bagaimana semuanya terjawab? Itu semuanya datang bukan menurut apa yang beta kehendaki, tapi menurut apa yang Bapa kehendaki. Segala sesuatu, apapun itu, ada proses untuk melatih saudara, untuk tetap percaya, untuk tetap kuatkan iman percaya. Kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Dan lakukanlah sesuatu. Dan jangan pernah lupa, segala sesuatu apapun itu yang saudara lakukan, selalu ucaplah syukur. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Bapa kita. Bapamu dan Bapakku, kita akan mulai dengan membaca firman. Ada 2 firman yang kita akan baca. Dari kitab yang sama, Yesaya. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi sebelum kita mau membaca firman pada saudara dan beta, mari kita sama-sama berdoa, sama-sama untuk minta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan bisa menolong kita orang, menolong saudara dan beta untuk bisa mengerti firman Allah. Mari kita berdoa.
clothed in glory. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Bapakku, ya Rajaku, Exalted high. ku berdoa kepadamu dan minta pertolongan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan Allah yang kusembah dan percaya. Di dalam nama Yesus Kristus, ku mau membaca firman, tetapi sebelum ku membacanya, ya Tuhan, ku meminta pertolongan daripadamu, ya Tuhan, The angels. untuk bisa menolongku membaca firman, agar They cry. firman yang kubaca ini, ya Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami You're holy, every voice. dan membuka akal pikiran kami sampai pada hati kami, ya Tuhan. Oh, so holy. Dan dalam nama Yesus Kristus, ku datang merendahkan diriku di hadapan-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah yang kusembah dan percaya. The Lord is here. Dalam nama Yesus You're Kristus, holy. amin. Kita mulai dengan Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. I saw the Lord. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang Seated. tangan kanannya aku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melecuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, Exalted high. dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, mengelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Yang kedua, kita akan baca kembali dari kitab yang sama, yaitu Yesaya. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Seruan
turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah, minumlah. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, Oh, tell him, tell him. terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wonderful, Lord. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, Holy Lord. dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah One more aku, time. One more maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap sampai sekian jauh firman Tuhan di hati. Itulah dua firman Tuhan yang kita baca. Para saudara, kita sendiri dan juga Tuhan memberkati. Shalom.
can only imagine when all I will do is forever, forever worship you.